dokumen yang sezaman itu sangat penting. Iya, iya. Dokumen yang sezaman. Iya. Dan itu dokumen pembanding. Iya. Dan dokumen pembanding itu bukan dokumen sepihak, tapi dokumen di luar dari tradisi yang sedang dibicarakan. Artinya, kalau dokumen itu ada dokumen internal dan dokumen eksternal, berarti ini valid. Tapi kalau hanya dokumen internal, cukup menjadi keyakinan pribadi dan keyakinan kelompoknya. Oh, kalau Robitoh itu nasabnya dari anak-anak Fatimah itu dari siapa ini? Husain atau Hasan? Kalau dari Wali Songo itu dari mana ini? Begini, ini menarik sebetulnya ya. Jadi kalau Sayyidah Fatimah alaihissalam itu kan punya dua putra. Ya. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya. Kalau terah Wali Songo itu identik dengan jalurnya itu pada Sayyidina Hasan atau Al-Hasani. Oh, Al-Hasani. Al-Hasani. Ya. Makanya tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Mereka mengatakan kami bukan dari kalangan Ba'alawi. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Ba'alawi. Nah, sementara dari Robitoh Alawiyah itu yang ada di pusatnya ada di Jakarta. Itu kalau dihubungkan nasabnya ya, kalau dihubungkan dengan nasabnya itu nyambungnya ke Sayyidina Husain. Jadi nyambungnya itu ke Sayyidina Husain. Tapi persoalannya, apakah betul itu nyambung kepada Sayyidina Husain ataukah tidak? Maka itu yang kemudian diperselisihkan sampai sekarang itu. Kalau Wali Songo nyambung ya itu ya? Kalau dari sisi dokumen sebetulnya ada clue yang menyebabkan mereka tersambung. Tapi silakan itu menjadi bahan diskusi ya. Saya hanya memberikan penegasan dua-duanya duduk bareng. Jadi kalau bersama-sama. Kalau Wali Songo ngotot aku bukan dari kelompok apa itu Alawi ya, Robito Alawi ya benar. Soalnya mereka bukan dari keturunan Husain tadi. Memang betul. Tetapi dari Al-Hasani. Dari Al-Hasani. Nah, sementara yang diperdebatkan oleh Kiai Imaduddin itu apakah benar yang disebut para habaib itu, karena gelar habaib itu khas Yaman sebetulnya, tidak dikonfirmasi dengan tradisi yang lain. Kalau tradisi yang lain Sayyid dan Sarif, sementara yang Yaman ini disebutkan dengan istilah Habib atau habaib, dan itu hanya khusus di kalangan Ba'alawi. Sementara Ba'alawi itu maksudnya keturunan Alawi, sedangkan Alawi itu keturunan Ubaidillah. Ubaidillah konon katanya keturunan dari Ahmad ibn Isa Ar-Rumi. Tapi apakah betul itu keturunan dari Ubaidillah? Apakah betul Ahmad Al-Abah atau yang disapa kemudian, meskipun itu dipersoalkan, disapa dengan istilah Ahmad Al-Muhajir itu punya keturunan yang bernama Ubaidillah? Nah, itu yang kemudian diperdebatkan karena abad ketiga Hijriah, 4 Hijriah, 5 Hijriah, 6 Hijriah, 7 Hijriah, 8 Hijriah itu tidak ada dokumen satupun yang menyebut nama Ubaidillah ataupun Abdullah putra dari Ahmad Al-Abah. 5 abad. 5 abad. 5 abad itu 500 tahun. 500 tahun itu bukan masa yang singkat. Itu masa yang panjang. Tetapi tiba-tiba muncul di abad Tiba-tiba muncul pada abad yang ke-9 Hijriah. Itulah kemudian dipertanyakan dokumennya apa. Itu yang kemudian menjadi semacam berita yang tidak pernah selesai sampai hari ini. Tapi begini Pak Edi. Kalau kita melihat pada dokumen yang paling awal ya, yang paling awal nih, kita bicara mengenai dokumen paling awal, yang menyebutkan nama Abdullah, putra dari Ahmad Al-Abah, itu ada dokumen yang muncul pada abad ke-8 Hijri. Oh, 8 ada? Ya, abad ke-8 Hijri. Jadi dokumen abad ke-8 Hijri itu kitabnya adalah Kitab As-Suluk. Kitab As-Suluk karya Syekh Bahauddin. Kalau tidak keliru, beliau itu wafat tahun 732 Hijri. 732 Hijri. Berarti ini abad ke-8. Ini baru muncul nama Abdullah, putra dari Ahmad ibn Isa. Jadi hubungannya ke sana ya. Tapi apakah betul informasi ini
tidak ada sandaran menurut para pengkaji. Dari mana Tiba-tiba Syekh muncul Bahauddin ini. tuh bisa tahu mengenai hal ini? Kan harus merujuk pada dokumen-dokumen sebelumnya. Ternyata beliau tidak mencantumkan. Dari mana sumbernya itu? Oh. Karena kalau pelacakan sumber itu kan harus ada koneksitas dengan sumber-sumber sebelumnya. Ya, ya. Apalagi kalau kita lihat dari kitab Lisan Al-Mizan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau memberikan informasi bahwa Ubaidillah itu hidup satu zaman dengan tokoh yang bernama Al-Ubaidili. Al-Ubaidili itu penulis kitab yang sangat terkenal yang disebut Tahdhibul Ansab Di abad kelima. Oh, 5 ada. Abad kelima Masehi. Jadi Ubaidili itu menulis kitab Tahdhibul Ansab pada abad kelima dan hidupnya sezaman dengan Ubaidillah. Kalau dihubungkan dengan sezamannya dengan Ubaidillah. Tapi masalahnya Al-Ubaidili tidak memberikan informasi apapun dengan tokoh yang bernama Ubaidillah. Nggak ada sama sekali. Nggak tercantum. Ya, ya. Nah, silakan itu dikaji bersama. Jadi dua kubu yang berseteru ini dikaji bersama. Kalau hanya ngotot-ngototan sih, iya. Wah, itu yang enggak. Ini kan kaitannya apakah terputus nasabnya atau memang belum terkonfirmasi dengan kitab-kitab primernya. Itu kan perlu pendalaman itu. Atau mungkin kitabnya tersembunyi belum ditemukan. Kalau dua-duanya mungkin mempunyai kitab pembanding atau menemukan kitab yang tersembunyi tadi, kan bagus ini harusnya. Makanya sebetulnya ya, kalau ini saya tidak menggunakan teori yang tidak saya geluti ya. Saya hanya bicara dalam konteks filologis, kajian filologis. Dokumen yang sezaman itu sangat penting. Iya, iya. Dokumen yang sezaman. Iya. Dan itu dokumen pembanding. Iya. Dan dokumen pembanding itu bukan dokumen sepihak, tapi dokumen di luar dari tradisi yang sedang dibicarakan. Artinya, kalau dokumen itu ada dokumen internal dan dokumen eksternal, berarti ini valid. Tapi kalau hanya dokumen internal, cukup menjadi keyakinan pribadi dan keyakinan kelompoknya. Oh, begitu. Sama dengan begini, Pak Edi yakin enggak bahwa Nabi kita Muhammad SAW keturunan Ismail atau tidak? Iya, yakin? Yakin. Kalau yakin, dari mana keyakinan itu muncul? Dari dokumen Islam. Iya. Iya. Tapi itu bisa nggak sebagai ukuran itu bahwa itu benar? Iya, kalau Islam banyak intern saja. Kalau internal, ya cukup menjadi keyakinan saja. Betul. Tapi kalau itu menjadi diskusi ilmiah, diskusi merujuk pada dokumen-dokumen pembanding yang sezaman dan di luar tradisi Islam dan terkonfirmasi, itu baru jawaban yang sangat tepat. Iya. Masalahnya, apakah cara beragama kita ini hanya sekedar keyakinan? Kalau hanya sekedar keyakinan, mungkin kita tidak akan memilih Islam. Iya, iya. Kita berislam ini jawabannya bukan karena dokumen internal, tapi dikonfirmasi dengan dokumen eksternal. Iya. Dan ada bukti-bukti. Ada bukti dokumen-dokumennya. Sudah kita bahas panjang. Kalau hanya bukti internal, cukup menjadi keyakinan pribadi dan keyakinan kelompok. Sendiri. Betul. Iya. Tapi tidak bisa menjadi hujah bagi kelompok lain. Yang lain. Nggak bisa. Karena harus melibatkan dokumen eksternal. Akhirnya nanti ini pokoknya kelompokku. Nah, itu yang muncul nanti bahayanya di situ. Nah, nanti kalau dilihat dari hasil diskusi nanti ya, semoga aja diskusi di Kesultanan Banten besok bisa memecahkan masalah. Tetapi kalau hanya pokoknya kelompokku, itu pasti akan buntu dan malah memperuncing masalah. Bukan bukannya menyelesaikan masalah, malah bertemu, malah bentrok, malah emosinya memunculkan masalah-masalah baru. Nah, itu yang kita tidak inginkan.